Karena saya ada kalian aja. Biar aja gini-gini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan 6 untuk pemrograman web. Ya, walau secara fisik ini baru pertemuan kita awal sih. Ya, yang untuk fisik ya, kalau online kan dari semester 1 juga ada ketemu dengan saya nih. Saya maaf buka masker, naik tangga. Sebenarnya naik lift bisa, cuma ya nyobain lah. Ternyata mau-mauan. Oke, lanjut. Oke, jadi ini kita lanjut ke pertemuan ke-6 yaitu fungsi dari PHP. Jadi mungkin kan kalian juga bertanya-tanya tuh, Pak, kira-kira fungsi itu bisa nggak sih digunakan atau bahasanya dipakai di PHP? Jawabannya bisa banget, dan itu justru malah yang digunakan untuk PHP tersebut ya. Seperti biasa, tahap awal untuk bikin web teman-teman ya, itu Anda harus punya exam PP ini ya, exam PP. Ya. Itu wajib, karena kalau PHP itu nggak bisa jalan seperti HTML, tinggal klik kanan open with atau klik 2 kali seperti itu. Ya. Jadi strateginya seperti itu. Nah, jalankannya gimana Pak? Pertama jalankan tuh tinggal klik start di Apache-nya. Kalau MySQL nih database-nya teman-teman ya. Tapi kalau saya jalankan dua-duanya aja lah biar terbiasa. Nah, saya close. Lalu penempatannya di mana? Anda naruhnya di bagian htdocs-nya ya. Di C, exampp, htdocs. Nah, baru di htdocs inilah Anda bikin nama project. Nama project Anda. Terserah nanti kalau misalnya nanti kalian ada project, misalnya ya, dapat project SMP 1, websitenya SMK, websitenya SMP, websitenya perusahaan, itu nanti di folder sini bakal banyak seperti itu. Saran saya bikin nama foldernya adalah nama yang kalian mudah ingat, SMK 8 kah misalnya atau apa. Nah kalau saya kan karena ngajar, jadi saya kasih nama malah website B 2021. Boleh nggak gini? Boleh. Ya suka-suka programmernya, yang penting hafal. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman seperti biasa untuk ngeceknya itu ketik aja localhost, baru ketik awal tuh PHP admin. Untuk ngetik yang MySQL ya. Nah, jadi cek sini. Nanti kalau dia berhasil dia akan menampilkan halaman database. Next sebelah. Oh enggak dia. Kalau enggak, kita langsung pindah ke website kalian aja. Nah, bisa juga pakai IP ya teman-teman, pakai IP ini. Bisa pakai IP di sini 127.001. Itu sama ya, localhost juga gitu. Nah, ini ya. Kalau misalnya contoh Pak, localhost pasti nggak mau Pak. Itu nggak ngaruh teman-teman ya. Itu biasanya kalau nggak dia pakai yang manual, kalau nggak pakai yang ini juga bisa. Nah, dia kalau udah berhasil dia bentuk gini nih, PHP. Ini yang kalian pelajarin di basis data. Cuma kalau kalian belajar basis data kan pakai yang hitam putih tuh, ketik manual gitu. Tapi ini yang tampilannya. Nah, oke kita lanjut di sini. Ini kelas A ya, kita pindah kelas B. Nah, kelas B. Nah, di sini mungkin kalian juga mungkin bertanya-tanya, Pak, ini kok bentuknya gini gitu ya? Atau bahasanya ini kok, misal contoh gini ya bahasanya. Misalnya saya nambahkan menu baru nih di bagian menu 5 nih, ya kan? Nah, saya buka dulu di B ini. Indeks mana indeks? Nah, ini indeks ini delete. Entar menjelaskan dulu. Nah, untuk ketahui dia tipenya PHP atau bukan, saya pernah ngalamin masuk tuh, Pak, kok nggak mau jalan ya, Pak? Kok nggak mau jalan ya, Pak? Itu kadang-kadang dia lupa dengan tipe HTML-nya dia di sini. Gitu. Cek di bagian detail, itu dia harus PHP file. Ya, kalau HTML ya nggak jalan-jalan PHP kalian, gitu. Ya, walaupun ditaruh di htdoc Pak, iya nggak jalan-jalan ya. Gitu. Ini hapus saja lah biar nggak bingung. Nah, di sini lihat ya. Nah, di sini lihat di bagian menu ya kan. Saya tiba-tiba ganti nih. Login ya kan. Coba login. Ini. Nah. Ini ya. Saya refresh di bagian sini teman ya. Nah. Ya kan. Begitu saya ke about sini. Aboutnya ada belum ya? Belum ada ya. Nah, di bagian tambah enggak? Oh, belum. Saya buat kerja menu baru di sini. Nah, saya copy, saya buat ini, terus saya buat ini namanya tentang. About itu tentang ya, tentang website itu apa isinya. Gitu. Nah, di sini mungkin saya nggak pakai rumus, saya hapus, terus langsung saya kasih konten di sini.
Oh ya, saya ajarin kalian juga. Cara bikin komen yang cepat ya, teman-teman. Yang mungkin ada yang sudah tahu, bagus. Yang belum tahu, saya jelaskan. Caranya gini, teman-teman, di blog. Ini di blog. Baru tekan Ctrl sama slash. Ini. Nah, ya. Bukanya juga sama, Ctrl slash. Tuh. Jangan lagi satu-satu gini. Begitu, jangan. Kelamaan ya. Atau ya ini kan untuk HTML ya. HTML ya tinggal gini. Dia otomatis tahu kok cara nutupnya. Nah, ini. Nanti kalau buka tutupnya gimana Pak? Misalnya contoh saya mau nutup bagian ini doang, udah di blok ini, baru gini. Nah, ya Ctrl slash. Ya, nanti, waduh, kok satu ya, capek Pak. Ini mau saya hilangin nih Pak, menu ini Pak, nggak dipakai. Ya kan satu atau kalian delete. Kadang-kadang ada, saya yakin sudah merasa disayangin kalau dihapus gitu kan, coba-coba diketik, saya kasih komen aja deh gitu. Ya kan? Ada juga kadang ditaruh di notepad. Zaman saya dulu masih belajar itu, saking sayangnya itu saya taruh di notepad, sampai tadi gunain lagi gitu kan. Taruh di notepad. Tapi kadang-kadang boleh juga pakai ini. Oke, yang tentang di sini tiba-tiba lihat di sini berubah ya. Di sini saya buat masuk. Baru abot ini saya ganti tentang. Nah, ini ya. Beranda ini saya ganti home. Nah, di sini ibarat kata saya itu tidak konsisten. Kenapa? Kok berubah-ubah, Pak? Di bagian indeks ini kan beranda. Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini tentang namanya fungsi ya, teman-teman. Fungsi sama apa ya? Ya di PHP itu ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Nah, dari refresh. Lihat di sini beranda ya. Tiba-tiba saya jalan-jalan nih ke abot di sini. Abot ini saya buat di bagian indeks tar ya. Tar indeks. Ini abot ini tentang .php. Nah, di sini teman-teman, ini boleh kalian buat tampilannya abot. Di sininya bahasa Indonesia boleh gitu ya. Nggak harus ini abot, sini abot juga. Enggak, suka-suka kalian. Kalau mau kalian tulis T doang ini juga boleh. Apa itu T? Tentang. Apa tuh ubah gitu. Kadang ada yang programmer yang egois gitu ada juga. Jadi kita suruh nebak ini apa nih gitu. Ya. Kan suka-suka programmernya karena natif ya. Nah, itulah kejelekan natif. Natif itu yang tahu cuma programmernya. Loh, saya nggak tahu programmer Anda, maksudnya buatan Anda tuh T itu tentang, U tuh ubah, tambah tuh I misalnya gitu. Indeks tuh hal gitu kan. Jadi kadang-kadang kita nggak paham gitu. Nah, gitu ya. Oke, kita klik lagi. Nah, baru kita klik di bagian sini. Hop. Nah, lihat nggak sama kan? Loh, kok beda Pak? Ini ntar saya matiin dulu. Ini anggap aja yang atasnya dulu ya, fokus di atasnya sini. Loh, kok beda ya? Di sini tentang yang di home-nya abot. Loh, di sini juga beranda nih. Nah, disitulah terjadi tidak konsisten website Anda. User akan berpikir nih kok berubah-ubah gitu. Paling parahnya gini nih, paling parahnya ya di bagian indeks ini, home-nya ini, ternyata program studinya ini namanya ada satu manajemen. Tiba-tiba di bagian sini, di bagian abot, itu masih prodi SI kan, bagian home, nah manajemen loh kok berubah-ubah. Nah seperti itu loh. Jadi orang kan berpikir ini website-nya gimana sih yang buat gitu loh, kok nggak konsisten gitu ya. Nah makanya strateginya adalah kita butuh fungsi dari PHP namanya include. Mirip seperti kalian saya ajarin di dasar pemrograman yang saya bilang head, kepala, badan, kaki gitu. Jadi kita tinggal pakai hiasannya seperti itu. Nah, di PHP bisa pakai itu ya, teman-teman. Cara gimana, Pak? Pertama gini. Saya bikin aja nih, saya copy dulu yang bagian indeksnya. Nah, ini yang saya pakai indeks. Saya kasih nama header aja ya. Tadi kalau di kelas A saya kasih nama kepala sih. Ya kan header kepala sih, header gitu. Nah, ini ya. Nah, header ini teman-teman, ini ya, ini itu kalian potong di mana sampai batas yang kalian tentuin. Contoh header ini Pak, yang ini header, nah ini, itu saya potong sampai sini. Nah ini saya delete, ini, nah ini, terus saya save, ya. Artinya ini bagian kepalanya yang ini, gitu, ya. Nah terus di bagian indeks di sini, ini kepalanya dihilangin, ini kepalanya dihilangin. Ini deh, di sini aja boleh. Kan PHP ini nggak ngaruh sih. Yang ini ya. Ini delete sampai ke bagian header sini. Nah, di sini tutup delete. Kita buka aja, pasti dia berantakan codingannya. Kita buka di bagian indeks. Nah, ini saya refresh. Nah, kacau kan loh, headernya nggak ada, Pak. Nah, kita butuh kalimat untuk manggil kepalanya tadi. Nanti kelas A, ntar ya, saya nggak hafal sih. Indeks ini include. Nah, gini, jadi codingannya cuma gini doang nanti. Ya. Hop. Terus. Nah, saya tambahkan header di bagian sini. Nah, ya.
Mau ditaruh dari sini juga boleh, di atasnya PHP, karena PHP itu nyelisip boleh ya. Jadi kalau Anda mau taruh di sini juga boleh. Gitu. Ya. Nah, saya kasih nama header, ya kan. Header. Nah, maka begitu kita refresh di sini, kembali dia tuh, ya kan. Jadi kepalanya itu nanti kita utak-atik. Nah, begitu juga kita ke menu about tadi atau tentang tadi ya, bagian tentang. Nah, kita hapus aja bagian kepalanya ini, gitu. Nah, kita ini, nah header, add header, ya. Nah, jadi nanti kita kemanapun itu kita sama, gitu loh. Apa headernya sama, jadi nggak berubah-ubah. Jadi contoh ini ya, ke beranda, ke about, nah sama dia, tuh. Nah, sama kan? Nah, nanti kalau seandainya berubah, contoh nih saya rubahnya, pas saya mau ngerubah nih ada permintaan perubahan di bagian headingnya nih. Ya udah kita tinggal update di satu tempat aja di bagian headernya sini gitu loh. Oh, program studinya salah nih Pak, bukan manajemen sistem informasi. Ya sudah gini. Tinggal saya rubah satu, save, maka semua akan ngikut. Ya, di beranda ngikut, di about ikut, ya kan. Ditambah data nanti juga ikut seperti itu. Ya. About ini sih tentang ya. Oke, ntar saya bikin dulu. About ini saya kosongin aja deh ini. Ini formnya hapus, saya delete dulu ya. Oh, tadi nggak usah deh. Nah, gini. Ini tentang, ya tentang website. Nah ya. Jadi kalau ke sini, nah tiba-tiba loh ini kok halaman indeks kok ada inputan. Nah kita buat tambah data sini kan. Nah tambah data udah ada ya. Bentar. Indeks ini nggak usah deh. Itu kan buat belajar kemarin ya tipe-tipe inputan. Ini juga kan coba ya pelajarin ya. Maksudnya jenis-jenis inputan biar apa? Biar kalian nanti jangan sampai bikinnya teks semua gitu. Teks semua nih bayangin kalau orang ngetik sistem informasi ini gini nih gelabak-gelabakan gitu. Sistem, nah, ada huruf besar, ada huruf kecil gini. Ya kan? Informasi ya gini. Nah, Anda bisa bayangkan tidak standar. Makanya saya selalu bilang pelajari agar orang itu tinggal klik seperti ini. Aduh, kok saya save ya, sorry. Nah, biasakan dia tinggal pilih gitu loh. Jadi nggak ngetik, ya. Laki-laki misalnya dia ketik, waduh kok mau saya pakai laki-laki, saya pakainya pria misalnya ya. Gitu loh. Jadi kita menghindari orang-orang yang kayak gitu gitu. Gini. Ya. Paling parah dia ngetiknya jenis kelamin M atau male gitu-gitu. Wah, itu bakal nggak standar kalian. Makanya programmer harus punya standar ya. Kalian tentukan sendiri istilah laki-laki perempuan. Ya. Lalu kalau bentuk pilihan yang bisa banyak pakai checkbox gitu. Ya. Kalau ini namanya radio button, ini select box ya. Ini namanya checklist atau checkbox juga boleh. Gitu sih. Nah, ini tipenya teks, tipenya ini yang jelas ini bisa number. Ya. Nah, sekarang saya mau buat tambah data nih yang ini. Loh, kok nggak ada headernya Pak? Caranya cukup mudah kalau kita udah punya template seperti ini. Ya kita tinggal gini aja nih. Kita buatkan aja menunya tadi apa tuh? Tambah ya. Nah, tambah. Nih ya, tambah. Ya kan? Kita buka. Nah, ini punyanya kelas A, sorry. Kita pindah kelas B. Kelas B. Nah, ini tambah ya. Nah, kita buka. Itu kita tinggal tambahkan di bagian HTML-nya ini. Nah, di sini. Itu sama, tinggal masukkan bagian kepala, input kepala. Ini ya. Copy. Nah, ini delete aja nggak apa-apa. Nah, ini ya kan input kepala ya kan. Baru Anda bisa tambahkan di bagian sininya TR ini. TR. Nah, ini TD-nya TD-nya tutupnya di bawah sini berarti. Nah, di bawah sini ya. Sama TR. Ini. Nah, baru di bagian bawahnya itu ntar saya lupa. Di bagian bawah itu ada table ya, table. Nah, ini. Table sama form. Kalau itu formnya sudah ini table. Oke, nah gini ya. Nah, gini ya. Hop. Kita lihat di bagian tambah, headernya udah ngikut. Nah, ngikut kan? Jadi kita tuh nggak bikin header-header lagi gitu. Jadi langsung kita ambil include-nya aja gitu.
Karena yang jadi masalah kalau ya terjadi perubahan dengan apa nih variabel nama. Oh, di line 24. Nah, kalau error-error gini, teman-teman ya, ini ada dua strategi yang bisa kalian gunakan. Ini kopas aja notice-nya gini, ya, copy ke Google. Tapi kan kalau dibaca aja udah tahu sih sebenarnya kalian. Saya errornya parah gitu ya. Ya di Google gini aja, nah nanti dia muncul tuh. Nah, dia kan dikasih tahu. Nah, biasanya saya ke Stack Overflow gini biasanya. Ya. Kalau error tuh kayak Anda lihat gini, itu jangan panik gitu. Anda baca aja, oh undefinite variable. Cek di online 24. Nah, enaknya kalau pakai editor yang enak tuh dia ada garisnya ini, ada dilihatkan 24 yang ini di sini. Nah, 24 dia bilang nama ini nggak dikenalin. Saya cek ke atas, oh iya nggak ada variabel nama ya. Maka ini saya ganti. Tuh. Nah, gini aja, saya hapus aja. Refresh, udah hilang. Nah, gitu. Ya. Jadi itu tuh sebenarnya error tuh ya biasa aja, dan jangan langsung panik. Intinya tuh pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Kita back. Nah ini, nah ini masalah. Ada lagi masalah apa Pak? Footer Pak. Nah footer ini juga sama, dibuat kayak kepala tadi, ya. Dibuat kayak kepala tadi dihapus. Aduh, nggak tisu lagi. Kepilek nih. Oke lanjut, nggak apa-apa. Ya biasanya ke bawah lagi, turun ke tangga, selesai. Oke guys, lanjut ya. Di sini ada data nggak sih lantai 4? Ada. Ada. Ya sudah deh, ntar lah. Kepilek lagi. Oke lanjut ya dikit lagi. Di sini jadi ada header, ya header. Nah di sini lihat ada footernya ikut nih. Nah kalian bisa bikin lagi footer teman-teman ya. Jadi kita tuh sebenarnya mainannya di mana sih Pak? Kalau website tuh mainnya di konten doang di sini nih, di bagian dalamnya. Jadi yang berubah-ubah tuh bagian dalamnya, isinya gitu. Ya. Kalau kalian punyanya Siplo atau punyanya SI itu sama loh. Kalau saya lihat kan gini nih, punyanya SI itu di Laravel ya, Laravel itu dia sama pakai template teman-teman. Nah template itu ini nih. Nah di sini template-nya nih, headernya ini, ya kan, menu-menunya tuh di bagian ini. Nah ini menu-menunya nih tuh. Ini menu-menu kalian di sini, ya kan. Nah saya main di mana Pak? Kalau saya klik-klik kok beda-beda tuh gimana Pak? Nah saya mainnya di bagian konten teman-teman, di dalam sini. Nah di sini doang. Nih. Tuh. Jadi dalam itu aja berubah. Coba kalian lihat menunya saya itu kan nggak berubah. Tampilan kiri kanan yang menu sini sama menu atas tuh nggak berubah. Gitu loh. Ya. Nah nanti kalau misalnya Pak kenapa beda-beda antara menu admin sama menu dosen sama menu mahasiswa? Karena foldernya beda-beda teman. Ini foldernya di sini. Tuh. Ya. Jadi kalau kalian login saya akan arahkan kalian ke foldernya mahasiswa. Jadi mahasiswa udah punya menu-menu sendiri, dosen punya menu sendiri, asesor punya menu sendiri, mitra punya menu sendiri itu. Natif bisa nggak Pak? Bisa. Nah natif bisa dibuatkan dengan cara apa? Bikinkan aja folder di sini gitu. Berarti mahasiswa, sorry kecil aja ya. Mahasiswa. Baru saya buat lagi sini staff. Baru sini saya buat lagi dosen. Nah nanti ada menu apa lagi? Tinggal tambahin sesuai permintaan ya. Jangan Anda buatkan dulu bagus-bagus. Nah kalau skripsi jangan bikin langsung yang wah ya, kelamaan kalian. Ya, bikin sesuai kebutuhan dulu ya. Kebutuhannya mana Pak? Kebutuhannya cuma staff sama dosen aja kok Pak. Nah itu dulu, jangan buat. Saya yakin Anda juga kepikiran mau bikin yang bagus gitu. Nah yang jadi masalah kalian tuh terbatas waktu ya. Bikin project itu nggak gampang lah seperti itu. Saya pakai masker deh. Saya mau kamar mandi bentar ya. Ntar aja. Nanti, kami kita nanti.
Oke, saya lanjut guys. Kalau ada yang bingung boleh tanya. Nah, terus cara bikin kakinya gimana gitu ya. Nah, itu sama seperti biasa. Caranya copy aja punya indeks. Baru Anda boleh kasih nama footer. Aduh, footer. Ini filenya boleh suka-suka kalian, kasih nama kaki juga boleh. Footer ya. Nah, footer. Terus kalian hapus deh yang di bagian atas nih. Jangan ikutkan indeks lagi ya, jangan ikutkan header, header. Nah, ini kalian putus sampai yang bagian sini nih. Nah, delete. Jadi TR-nya kesisa nih. Nah, ini. Nah, ini kalian save. Nah, nanti bakal di bagian indeks ini, bagian yang saya putus tadi, yang saya putus bagian ini, TR yang di mana? Nah, ini saya delete aja. Nah, saya ganti dengan include yang sama tadi ya. Nah, ini. Bagian kaki. Footer, sorry. Nah, ini. Footer. Bedanya apa Pak kalau nggak pakai footer sama header? Ya hilang aja sih menunya gitu aja sih. Intinya ini cuma seperti apa ya? Include tuh begitu saya buka halaman dia narik juga halaman yang lain gitu. Gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja seperti kita ngoding yang satu file. Cuma bedanya karena kita ingin efisiensi ya kan. Supaya apa? Kalau ada perubahan kita nggak ngerubah tiap-tiap halaman. Saya yakin pas kalian buat kemarin mungkin tiap-tiap halaman kan copy lagi. Begitu saya suruh ganti ya, anunya menunya tambahin. Pusing tuh, waduh nambahin menu berarti saya harus edit di tiap-tiap halaman gitu. Nah itu akan menambah pusing kalian, maka dibuatlah seperti itu. Maka saya lihat di sini, saya refresh. Nah tiba-tiba di bagian sini loh Pak, ini nggak ada footernya. Di bagian mana? Tambah PHP. Oke, tambah PHP. Ini saya kasih footer di bawah sini. Nah di sini berarti ini delete aja di bagian ini. Ini ya. Table formnya berarti ini saya dari sini. Nah, ini doang main club. Ini footer dong. Oh, header. Nah, kalau saya kasih header gini gimana ya? Anda bisa bayangkan atas bawah ada kepalanya. Nah, dari tuh. Ya kan? Gitu. Jadi kan kok double ya. Nah, makanya itu tuh cuma narik coding aja. Nah, kalian gantilah jadi footer. Nah, kalaupun contoh nih, saya mau ngambil formnya ini Pak, ya kan? Saya buat apa dulu? Kalau kita mau pakai include bisa nggak? Bisa. Include form yang tambah, maka tertambah di situ. Nah, tapi kan saya cuma butuh footer. Nah, jadi ini. Nah, jadi kalau misalnya nanti saya ada perubahan di copyright, ya, saya tinggal ganti di mana? Di bagian footer. Footernya mana nih? Jadi saya tinggal ganti di sini nih 2023. Atau tempat aja. Jadi begitu ini saya baikin, saya refresh. Nih 2023 ya. Nah, maka saya akan beranda kemana-mana dia udah 2023 tuh 2023. Jadi nggak kalian apa ya satu gitu. Ya, itu untuk strategi yang natif ya. Jadi intinya kalian tinggal mainan di mana? Mainan di menu. Jadi kalau misalnya gini nih, tiba-tiba di header, kurang menu nih Pak, menu lagi nambah satu lagi di sini gitu. Ya, kalian nggak usah panik, tambahkan satu file di sini. Misalnya di sini itu ada bagian fasilitas gitu. Biasanya kan preset profil gitu. Nah, ada fasilitas nih. Di sini kita kasih logo Bindo deh buat coba-coba kan. Nah, di header nambah fasilitas nih, refresh. Oh, sorry nih ya fasilitas. Ini kenapa Pak D gini? Karena dia nambah satu table, maka dia harus mergernya itu ditambahkan. Merger itu ini nih, polspan dia. Nah ini nih, polspan dia nambah satu. Pak, saya mau banyakin boleh nggak? Boleh. Ini contoh biar belajar dulu gitu ya. Kalau saya ketik 100 ini bisa nggak? Bisa. Nggak masalah sih sebenarnya. Nggak masalah ya. Tuh, nggak masalah sih. Ya. Cuma buat tahu gini cara ngitungnya teman-teman ini. Nih hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Tapi di sini udah dipakai 1 nih sama kepala logo. Jadi sisanya aja 5. Nah, berarti saya tinggal ketik di sini false panel 5 gitu. Kalau kurang gimana Pak? Saya 3. Ya yang jadi masalah nanti pas kita 3. Ini cuma bisa dihitung 3. Ini sampai sini aja sampai upload. Yang ini malah kayak seperti terganggu gitu. Ya.
Ini penting nggak sih Pak? Kalau menurut saya sih penting, karena takutnya ini kalau semakin kecil ininya tergencet, teman-teman, tergencet. Gitu. Ya. Makanya kalau misalnya jumlahnya 5, 5. Kalau nggak mau capek ya tadi 100 ini boleh. Iya, kurang ya kadang-kadang kalau saya nggak efisien tapi bisa aja nggak masalah. Yang ini kenapa juga Pak? Ya sama, ini karena kita nambah menu 1, maka di bagian konten itu di bagian call span-nya dia harus nambah. Nah, di sini jadi nambah 6. Ya. Jadi bagian ini nambah 6. Kenapa di manual Pak? Ya manual dong. Ini juga nambah 6. Sorry, ini bagian tentang di bagian footer ini nambah 6. Nah, ini. Tentangnya juga oke. Oke, tambah datanya juga saya tambahkan 6. Nah, ini ya. Bedanya call span sama row span apa Pak? Nah, call span dia ke samping sini, kalau row span dia ke bawah. Gitu. Ya. Contoh row span tuh gini nih teman-teman ya. Mungkin kalau mau lihat, ini contoh saya kasih row span nih. Oh, tapi bagian TD-nya dong, itu kan di bagian AHR ya. Sorry. Di sini ya. Row span 10 ya. Nah, maka dia kan row span ke bawah 10. Jadi bahasanya nih dia ke bawah sini 10. Ya, coba kita lihat. Nah, dia ke bawah sini 10. Nah, tinggal kalian mau bentuk website-nya seperti apa. Kan macam-macam, ada yang bentuknya 3 menu gitu. Ya. Tapi kalau saya sih lebih enak yang standar aja sih, yang atas. Menu tuh kalau nggak di atas, di samping kiri sini, di samping kiri kayak menu gini. Ya, gini. Ya. Pilihannya kembalikan ke user atau ke kalian ya. Biasanya user tuh kadang-kadang terserah kalian aja deh. Nah, itu enaknya kita tuh, terserah kita, yes. Enak dah. Gitu. Tinggal cari template-nya. Gitu. Ya. Kembaliin ya. Nah. Nah, jadi kalau begitu nambah menu 1, kita tinggal main di mana? Di header-nya aja. Jadi kalaupun ke sini, ke tentang, ke about sini, nah dia udah ngikut ya. Nah, ini masih belum dibaikin nih tentang. Ya, karena di sini ngikut lagi, maka saya strategi tinggal kasih include aja. Tinggal ambil aja include-nya footer di sini. Nah, ini copy. Mana tentang lagi tentang. Nah, ini kan tinggal saya hapus nih. Nah, gini ya. Jadi lebih sedikit dari ini. Makanya kalau kalian lihat di admin sini, itu dia dikit aja teman-teman menu-menunya. Sudah lihat. Nah, dia dikit aja tuh dikit tuh. Gak banyak kan? Karena apa? Menunya sudah di bagian master sini nih, yang bagian banyaknya tuh. Tuh, ininya ada di sini, di satu tempat ini gitu loh. Yang menu-menunya yang serial ini. Nah, menu-menunya itu ada di sini. Jadi kalau kita di framework atau di bagian native itu hampir sama cara kerjanya ya. Jadi nggak usah bingung. Bisa kok. Dan memang pertama satu kalau kita lihat coding orang ingat ya jangan bilang ih banyak banget Pak apa ketik semua enggak copy paste bisa gitu ya. Contoh aduh malas nih ketik satu ya udah tinggal gini saya copy paste ketik baik-baikin gitu. Jadi lama-lama banyak gitu. Apa sih saya ngetik gitu ngetik nambahin gitu. Tapi kalau misalnya copy paste biasanya seperti itu sih. Jadi jangan takut dulu ya. Makanya kalau kita lihat codingannya banyak sebenarnya kita bisa potong-potong gini loh. Nah gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, sudah ya. Include ya, pakai kalimat namanya include ya. Materi mungkin nanti rencana saya kasih deh. Mungkin file kalian ini yang website B ini saya share di mau ya entahlah tampilannya biasa aja tapi mungkin penting buat kalian sih. Karena saya kan nggak ada ngasih PPT tuh, maksud saya nggak ngasih. Rencana saya juga video saya downloadin sih rencana. Ini kan udah saya record nih, saya sharekan buat ngulang ya, ngulang ini materi. Oke, nah sekarang kita ingin belajar namanya fungsi if else. Nah mungkin kalian juga bertanya-tanya tuh, ya Pak kalau ada if else gimana Pak bentuk login dan lain-lain. Nah cara kerjanya sama seperti kalian saya ajarin di dasar pemrograman. Caranya cukup mudah. Pertama gini nih, kita buatkan menu login dulu ya. Nah, login berarti saya buat gini nih. Tambahan saya copy. Nah coba sini. Saya kasih nama login guys. Nah, atau serah kalian mau apa masuk atau apa boleh suka programmer ya jadi seperti itu. Nah ini saya hapus ya hapus saya nggak pakai JavaScript. Nah ini ya. Nah di sini mungkin saya ketik proses login atau proses masuk juga boleh sih. Nah ini terus saya gini ketik form login.
Nah, saya hapus aja deh. Ntar ini tadi kalau di kelas sebelah tadi ya agak repot. Ini. Nah, jadi saya pakai username password ya. Username tipenya teks. Nah, ini baru saya hapus saja. Name-nya jangan lupa. Nah, ini user. Ini boleh. Ini username Pak, tapi namanya user. Ya suka-suka programmer mau dikasih U aja gitu juga boleh. Ya. Cuma kadang-kadang kasihan kalau habis itu dia kabur gitu ya, habis dia tujuannya. Orang tuh bingung loh gitu. Password gitu Pak. Dia apa P aja gitu. Ada juga sih gitu. Ya, makanya natif itu dihindari teman-teman sama perusahaan. Tapi masih banyak kok yang butuh natif. Jadi jangan khawatir. Yang penting itu sebenarnya kalau di bagian organisasi itu yang penting bisa dijalankan sih. Gitu. Banyak kok yang masih natif, yang penting paham OOP gitu ada. Nah, saya hapus dulu ya. Nah, di sini saya buatkan aja menunya dulu ini. Jadi kalau saya ke login ntar ke bagian header. Nah, enaknya saya tinggal di satu tempat aja. Begitu nambah menu, saya tinggal gini teman-teman ya. Tinggal satu tempat login.php. Udah selesai. Jadi saya tinggal satu file, maka saya begitu saya refresh, ya ketik login aja nih, maka ke halaman tersebut dia. Tuh. Ya kan? Jadi kalaupun saya jalan-jalan ke tambah data, login tetap login. Tuh. Jadi saya nggak buat satu-satu lagi. Gitu. Ya. Makanya gunakanlah inflow. Dan itu juga sudah saya ajarin di dasar pemrograman, cuma buat tampilan head gitu-gitu sih. Tapi ya itulah gunanya sebenarnya. Jadi ini bisa digunakan. Ya. Oke, loginnya seperti ini ya teman-teman ya. Login, nah ini sudah. Terus kalau kalian bikin form gini, yang kalian saya jelaskan lagi yang harus kalian perhatikan apa? Lihat di bagian actionnya di sini ya. Action ini penting. Saya zoom lagi deh. Nah, action ini akan ngarah ke file mana gitu. Pas ditekan tombol, set gitu. Dia akan ngarah ke file mana gitu. Ya. Nah, dia akan ngarah ke proses login. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi adalah di bagian bawah tombol di sini. Ini tipenya kalau setahu saya jangan button. Nanti kadang-kadang ada yang kok saya pencet nggak mau ya Pak, ini tipenya button. Kalau nggak salah nggak bisa ya kalau button. Harus tipenya submit. Terus saya refresh di sini. Saya klik kayaknya nggak mau deh. Tuh nggak mau kan? Tuh. Ya. Kadang-kadang Pak, kok nggak mau ya Pak tombolnya Pak. Nah gitu. Wah jelek nih error gitu. Padahal enggak. Padahal ada tipe-tipe tertentunya dia nggak mau. Ya. Anu Pak, tapi bentuknya sama Pak, button gitu. Beda teman-teman. Kalau di sini dia tipenya harus submit. Ya tipenya submit. Ya. Jadi kalau saya refresh, terus saya klik, nah dia langsung ke halaman yang kita target, proses login.php. Di sini dibilang objek no found, ya kan? Artinya apa ya? Sudah jelas kan? Tidak ada objeknya atau filenya nggak ada, error 404. Kalau kalian mau bahasa Indonesia kan pakai ini juga bisa kan? Nah tuh, diminta tidak ditemukan, saking ini bahasa Indonesia ya. Gitu. Nah, jadi gimana Pak? Buatkanlah proses login, teman-teman. Nah, proses loginnya gimana? Ntar saya buatkan dulu untuk ini ya. Rule. Nah, ini saya jelaskan juga buat kalian, teman-teman. Rule ini, mahasiswa yang punya disiplin itu seharusnya nggak usah dibuat loh. Seharusnya loh. Tapi saya udah terlanjur ya. Ya udahlah. Malas kalau harus ngerombak lagi, saya jujur aja. Gitu. Sebenarnya rule ini nggak boleh dilihatkan. Kenapa? Karena orang akan berpikir untuk melakukan kejahatan. Gitu loh. Contoh dia bisa lihat, oh ada rule direktur, oh ada rule-nya super admin, bah itu udah ada hacker melihat dia pasti akan coba ngebobol yang super admin gitu atau ke direktur langsung gitu ya kan dia kan tertarik di situ gitu. Tapi karena saya udah terlanjur kemarin ya udah saya buatkan aja ya. Nah, jawabannya jadi gimana Pak kalau misalnya pengen disembunyikan? Jawabannya nanti pakai database bikin namanya level teman-teman. Nah kalau kalian mau tahu contohnya di punyanya di Siklo itu dia gini nih sebenarnya di bagian DBSI di sini di bagian user itu udah ada rule-nya dia. Cuma saya kemarin waktu buat itu agak susah gara-gara apa? Gara-gara kalian pakai akun SIA, staff pakai akun database biasa. Nah di bagian user sini itu kalian masukkan rule dia sebagai apa gitu. Ya, bentar ya. Nanti database mudah nama Bu Vina mudah kalian pelajarin ya. Nah di bagian sini itu ada rule nih, super staff mitra. Nah bedanya kalian tuh passwordnya nggak kami simpan. Kenapa? Karena kalian pakai API-nya dari SIA gitu.
Jadi dari SIA tuh mengirimkan API, gitu. API itu bukan API dia, application programmable interface. Jadi dia kita ngikut database-nya orang gitu loh. Kalau dia dinyatakan login berhasil, maka kita juga menerima gitu. Ya. Nah ini passwordnya nggak ada kan, nggak simpan password kalian. Jadi dia bilang, wah Pak Putu tahu password saya nih, jangan-jangan. Ya enggak lah, saya nggak tahu. Bahkan passwordnya admin pun saya nggak tahu nih, karena dia di encrypt gitu. Ya. Karena kalau passwordnya bentuknya plain text ya bayangin aja kalau saya super database di bank itu, oh saya tahu passwordnya nih, wah saya login duitnya 3 miliar, ambil itu yang jadi masalah. Ya karena kan password itu pasti di encrypt. Jadi saya selalu bilang ke kalian kan. Gitu. Nah menunya rule-nya ini sebenarnya bisa diambil gitu loh. Jadi kita nggak perlu bikin kayak gini nih. Ini kayak gini kurang kerjaan sebenarnya. Tapi kenapa bawa buat ya? Karena memang buat belajar ya. Nah, saya refresh dulu. Ini ntar ini kelas B kan sudah saya ganti. Oh saya save, sorry saya save. Nah, dosen double. Ntar ini staff ya. Staff. Ini staff. Nah ini ya. Nah ini ya. Tuh. Kenapa harus dibuat gini Pak, pilihan gini? Ya Anda bayangkan kalau mahasiswa dia ngetik mahasiswa. Capeknya Pak, aduh capek banget malas ketik. Nah, dia tinggal pilih select box di sini gitu. Ya, gitu. Password tipenya password ya. Jadi dia bisa nah kalau gini kan nggak bagus nih, ya kan? Nah, kalau gini kan Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba teman kalian di belakang Anda tuh, lihat tuh passwordnya itu tuh. Nah, gitu. Pas lagi komputer kan di depan nih. Teman lihat tuh passwordnya. Udah dihack kali ya. Caranya jadi gimana di webnya? Anda ganti tipenya di sini jadi tipenya password. Nah, gini tipe. Nah, tipe ini bisa dipelajari di HTML ya. Bikin saya refresh. Nah, ini jadi dia ketikan ini jadi bintang. Ya. Tujuannya apa? Biar teman kalian di belakang atau ada orang yang cek-cek gini dia nggak tahu gitu. Ya. Oh saya tahu loh passwordnya Pak Putut bintang. Nah, orang nggak ngerti IT kan. Dipikir pas saya ngetikkan password gini, oh bintang. Ya kan. Jadi orang belakang tuh bilang bintang. Padahal bukan. Padahal ini isinya adalah plain text atau teks tertulis yang seperti ini gitu. Nah ini. Nah, makanya ditambahkan menu gambarnya mata, lihat apa ya isian file gitu, atau isian teks gitu bisa ditambahkan menunya pakai JavaScript yang kemarin bisa. Jadi pas kita centang nanti muncul plain textnya. Kadang-kadang mohon maaf ya ada user tuh kayak nggak percaya diri gitu dengan ketikan dia takut salah nih buka ada ketemu mata. Nah kenapa harus pakai fungsi itu Pak? Ya kan permintaan mereka gitu ya kan. Kalau tiba-tiba ada diminta kalau gitu kan Anda harus nurutin gitu loh. Nggak bisa dong, nggak usah deh Pak, jelek gitu. Nggak bisa teman-teman ya. Kalau kita sama investor itu atau yang pesan ada duitnya gitu ya. Kita pasti bilang, saya contohnya, bisa nggak deh tambahin ada menu di pojok ujung password tuh bisa lihat plain text-nya. Ya pasti Anda bisa bilang bisa dong gitu. Anu Pak, nggak bisa Pak, susah. Wah, jelek benar berarti. Nanti kayak mana kalau ada staff saya marah-marah nggak bisa login. Dia nggak tahu ketikannya lagi. Nah, gitu. Ya. Makanya caranya Anda nanti ikutin mau user aja. Tapi saya nggak buatkan di sini ya, karena waktunya terbatas. Nah, yang mau kita buat apa sih Pak? Nah, kita mau buat pakai logika teman-teman ya. Jadi kita buatkan menunya di sini, proses login. Kita copy aja ini. Hop. Nah, kita buat di sini proses login. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini kelas A atau kelas B nih? Yo, kelas B. Oke, itu. Ini saya hapus. Hop. Yang afiliator kemarin ya udah nggak usah lagi. Kita pakai username, di sini password, di sini rule. Kalau di sini boleh dibeli gini boleh nggak Pak? Boleh. Soal level boleh atau apa boleh. Nah ini baru saya buat gini, baru saya tulis. Nah ingat saya ulang lagi. Ini di siapa Pak? Ini di sini nama username yang ada di formnya di sini. Ya ingat user, masukkan di sini user. Ya. Nah kadang-kadang kalau ketemu programmer yang natif yang memang dia iseng gitu, itu kadang-kadang dia singkat-singkat aja nih US gitu aja. Atau tuh US user, password PSS gitu kan bisa. Kadang-kadang rule itu RL gitu. Jadi itulah kesulitannya natif teman-teman ya. Karena kalau ada orang pakai natif ya berarti hanya dia yang tahu sih kadang-kadang. Itu suka-suka dia gitu loh jadi. Tapi sebenarnya kalau bisa perusahaannya boleh bilang dia punya standar ya pakai Laravel itu nggak masalah gitu loh.
Itulah kenapa nanti kalau habis kalian ngambil web, itu boleh kalian lanjut ke Laravel ya. Saran saya sih gitu. Ini rule. Nah ini ya. Ini nembakan kemana? Nembakan ke sini ya teman-teman. Saya ulang lagi. Nembakan ke nama variabel name ini. Nah nama variabel ini itu disimpan ke dalam variabel baru di sini. Ya. Jadi kalau kita mau manggil, tinggal panggil nama objeknya ini atau variabelnya. Nah kita masukkan rumus nih. If. Nah di dalam PHP itu bisa pakai if. Ya kalau HTML kayaknya nggak bisa. Nah, saya belum pernah coba sih, tapi mungkin kalian bisa coba. Kalau saya nggak bisa gitu. Nah caranya gini, seperti biasa username sama dengan, nah karena kita belum belajar database, kita pakai manual ya di sini. Ya contoh misalnya itu, ya kan. Nah di sini tambahkan n, nah baru password, $password, terus $password sama dengan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 aja deh. Tuh, ya. Nah, apabila dia berhasil, maka kita ketikkan echo berhasil login. Ya kan? Ini biasa nih yang kalian sering buat nih. Nested itu udah, wah, itu bakal dipakai lagi ya. Jadi jangan sampai lupa. Username dan password salah. Nah, ini ya. Ini standar nih, gampang banget nih. Wah, gampang banget nih, Pak. Ya kan? Ingat kalau logika ada n di sini, maka ini dua-duanya harus benar. Tapi kalau kalian pakai or di sini, maka or gini, or atau apa? Salah satu benar dia bisa jalan. Tapi saya kalau password pastikan dua-duanya sebenar. Ya. Oke, kita coba ya. Oke, di sini saya refresh. Kok jangan simpan data lah, nama variabelnya nggak bagus. Nah, login dan login. Nah ini. Nah ini sesuaikan ya, jangan simpan data lah. Login. Ini tampilannya masih yang standar lah. Nah, login ya. Kalau mepet Pak, nah bisa kalian kasih HR atau BR juga boleh. Nah, cuma kalau untuk di dalam table gini nggak bisa ya, dan susah. Caranya strategi gimana? Caranya bikin TR lagi. Ini baru kan ketik HR di sini, baru kasih call span di sini. Call spannya berapa ya? Tuh, 2, 3, 4. Ya, 4. Ya, gini dong. Nah, ini biar kelihatan garis aja, biar ada jeda gitu. Nah, apa kopi? Sorry, belum dikasih gini. Nah, terus ini selamat datang saya hapus deh. Apa nih selamat datang? Ini, oh ini hapus aja nih. Apa ini? Nah, ini ya. TD-nya tetap dong. Ini TD-nya, ini hapus aja nih, nggak pakai. Nah, ini ya HR tuh ini ya garis segini. Nah, di sini ternyata terpotong di sini nih, berarti ini kayaknya nggak full 100% kan? Nah, ya kan. Kalau ngeceknya gimana Pak? Ketik aja sih bordernya mungkin 1. Ya. Lu tuh bentuknya gini tabelnya sebenarnya. Wah, tenahin dong, saya tenahin ya gini. Nah, lain ke gitu ya. Nah, terus ya udah, kalau saya sih saya hilangin ya, karena nggak bagus ada kotak-kotaknya gitu, saya bordernya 0. Gitu ya. Ya susah nih. Saya di sini sendirian juga nih udah. Nggak ada satgas. Lanjut. Hop. Refresh. Hilang. Nah, ya. Jadi kalau mau lihat bentuknya gini nih, tuh. Nah, kenapa harus pakai persen, Pak? Nah, ini saya jelaskan lagi teman-teman. Cara, saya lupa jelaskan kelas A. Cara ngecek dia kompatibel dengan web atau dengan HP atau enggak, kalian bisa manfaatkan punyanya Google Chrome di sini. Kalian klik kanan di bagian inspect di sini kok. Inspect. Nah, di sini nih. Nah, di inspect ini ya. Lihat sini. Nah, kalian pilih menunya di sini yang di pojok ujung sini nih, mana nih pointer. Nah, di pojok sini tuh. Itu klik di bagian HP teman-teman ya. Nah, tuh. Ya, ini saya ajarin bikin mobile kalian tapi dari website ya. Jadi kalau kalian contoh, aduh, jadi pas kalian mau ngecek Pak website saya ini kompatibel nggak sih dengan web gitu ya.
Atau sorry, dengan mobile. Pas orang buka mobile tuh tampilannya gimana, Pak? Ini Anda bisa pilih di sini, teman-teman. Ya, ntar mana sih di bagian HP-nya mana ya? Ntar di bagian sini, ntar. HP. Ntar. Ini bisa pilih. Oh, nah ini ya tipe HP-nya. HP apa yang biasanya kira-kira perkiraan kalian? Misalnya iPad. Oh, kalau iPad bentuknya gini nih. Ini kalau kurang zoom nih, bawain aja. Oh, ini tampilannya begini nih. Nah, nih. Ini anggap aja jarinya. Kalau mau contoh nih punya SD aja deh. Saya itu belum jadi sih, belum ada itunya, belum ada kompatibel atau komparasinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi sebenarnya kalau SI itu kalau kalian pakai HP, tampilannya gimana sih Pak? Ya sama sebenarnya, tapi lebih enak pakai komputer sih, karena memang saya desainnya buat komputer. Gitu. Nah, kalau mau lihat dia gini nih, klik inspect, ini kan. Nah, nanti tinggal pilih HP-nya, perkiraan kalian tuh HP-HP yang kecil-kecil, yang layarnya kecil tuh cukup nggak sih sistemnya SI ini? Nah, ini. HP apa sih, iPhone kali ya? Ya, nah ini nih bentuknya. Nah, kok kecil ya nih? Ini bisa gedein nih, nanti gede. Tapi lupa lebar ini. Kemarin tuh bisa lebar. Oh ini ya, sorry, ini kecil banget nih, 100%. Nah, ini, bentar. Ini kok dia kecil banget. Bentar. Nah, ini loh segini loh. Nah, ini tampilannya. Contoh saya mau, ini kan iPad Air, jadi agak lebar dia, teman-teman. iPad. Coba HP ya, HP Samsung lah, S20 Ultra lah. Menyesuaikan dengan layarnya dia. Nah, gini. Nah, berarti bentuknya websitenya SI dia gini bentuknya. Nah, ini jari-jari kita tuh, gini. Jadi kalau pas Anda buka bentuknya seperti ini. Nah, scroll ya, Bang. Nah, oh gini ya, Pak. Nah, kalau diklik menunya gimana, Pak? Oh, saya mau login, Pak, dari HP. Nah, klik di sini. Nah, baru klik login di sini. Tuh. Ya kan? Makanya bisa sebenarnya dari HP. Cuma ya kayak kemarin kalian bilang, kok di tampilan saya kok nggak muncul ya yang tampilan menu sebelah sini potong. Nah, laporkan lah. Nanti saya perbaikin. Nanti saya geser-geser lah menunya. Jadi ini udah bisa pakai HP teman-teman sebenarnya. Walaupun tidak berbasis Android, yang berbasis aplikasi. Karena saya belum belajar Flutter, belum belajar tip Android. Dari website ini udah bisa loh bikin Android itu bahasanya. Gitu. Jadi bisa rencana ke depan. Nanti S itu kalau nguji kalian maju nih, kita nggak bawa laptop aja pakai HP. Oh nilaimu ya bentar ya, klik klik klik, klik. Dah keluar nilainya gitu. Jadi nggak pakai kertas-kertas banyak lagi gitu. Jadi dia tinggal login, masukkan nilai, bukan main HP gitu, tapi masukin nilai. Dan itu pun dihitungkan otomatis sama sistemnya tadi pakai rumus gitu. Nilainya 85 nih, dapatnya poinnya sekian. Gitu kan. Nah, enak gitu. Nah, ini contoh kalau kalian mau develop terus ngecek kompatibel nggak dengan handphone gitu-gitu. Bisa dicek di sini ya. Nah, ini dengan S20 Ultra. Kalau iPhone gimana, Pak? Ya tinggal cek di sini. Mereknya yang ini aja ya, teman-teman. Nggak bisa banyak, perkiraan aja lah 12 Pro dah. Nah, ini ya. Gitu. Nah, bisa kalian scroll oh gini Pak bentuknya ya. Nanti ada informasi di sini. Ya, gitu. Nah, nanti ke bawah lagi oh bisa lihat di sini. Oh, ini ada menu nih, menu apa nih? Buka gitu-gitu bisa ya. Jadi sampai bawah bisa juga tuh. Ya. Ini kalau yang ini kepotong. Oh ya sudah. Ya, kan saya bilang ini saya buat emang nggak buat handphone. Nah, ini menunya di bawah sini ternyata. Oke, pas saya klik. Oh, berubah ya. Nah, sama seperti itu juga di handphone kalian. Cobain aja gitu. Ya. Itu tujuannya gini teman-teman. Misalnya nanti kalian diminta ini kompatibel nggak sih dengan handphone gitu. Nah, Anda bisa bilang, oh bisa Pak, saya kompatibelkan. Nah, kebetulan saya pakai Bootstrap, jadi bahasanya udah menyesuaikan dia otomatis seperti itu. Ya. Tinggal di close ya udah balik lagi ke web. Itu ya. Jadi kalau mau bikin web itu sebenarnya mudah. Bahkan orang itu bikin website dulu baru bentuk mobilenya, Android-nya gitu. Tokopedia, Shopee, itu kan ada juga websitenya. Nah, kalau kalian bentuk tampilan handphone itu dia sama. Ya, makanya saya bilang bikin website dulu lah, baru kalian ke Android-nya. Ya, nah ini bentuknya gini ya, SI. Kalau yang ini ya you know lah masih belum karena masih belajar. Nah, oke kita login ya. Lanjut ke if tadi. Jadi kalau kita login dia akan nembak sini, dia akan ngecek ini ya, putut sama 1 2 3 4. Nah, coba. Putut 1 2 3 4. Login. Nah, berhasil kan? Set. Terus kalau gagal gimana, Pak? Nah, tadi di kelas A belum sempat saya buatkan. Nah, contoh saya salah ketik aja ini gini. Terus ini passwordnya benar. Nah,
username password salah. Sama seperti yang di if else kalian. Tetapi kita nggak pakai itu ya teman-teman. Tapi kita pingin buat, loh kalau gini Pak, berarti nggak efisien dong. Kenapa? Kok nggak ada menu kotaknya lagi ya? Nah, kita bisa pakai namanya redirect atau header. Ntar nyontek sebelah. Ini kelas kalian agak cepet karena udah dapat menu dari kelas A nih. Kelas A-nya kan, waduh, baru saya buat-buatin. Kalian tinggal kopas-kopas jadi lebih cepet. Ya nggak apa-apa sih. Oke, kita lihat di bagian proses. Nah, saya buatkan dia di folder sendiri-sendiri. Nah, kita pakai header. Nah, header nih. Terus, nah di sini ya. Nah, kita pakai header aja langsung. Jadi kalau dia berhasil, maka diarahkan ke halaman, misalnya dia admin.php, ya. Lalu kalau dia gagal, maka di sini saya buat login gagal. Berarti saya harus buatkan namanya menu login yang gagal. Ini kekurangan natif sih teman-teman. Saya bisa pakai iset, cuma saya masih belum paham, daripada di kelamaan kan, mending saya buatkan teknik yang sederhana aja lah. Caranya gimana? Caranya gini nih, cara gampang dan rada sesat sih sebenarnya. Kenapa? Karena saya buat login ini bikin halaman double gitu, login gagal. Karena kurang kerjaan sebenarnya. Tapi bisa pakai iset sebenarnya. Iset itu kalau terpencet dia salah. Tapi kalau saya ini boleh juga digunakan kok. Kan saya bilang user tuh nggak mungkin ngecek gitu loh. Nah, di login gagal itu kalian tambahkan di bagian menu call span-nya HR ini, boleh pakai heading misalnya H1 kali ya, gede-gede kali ya. Username dan password, atau password Anda salah, atau password salah. Ini ya. Nah, kasih warna, misalnya warnanya merah gitu ya. Color red. Nah, ini ya. Nah, set. Nah, saya kalau dia gagal, jadi gini teman-teman cara kerjanya. Kalau dia gagal, maka dia akan di redirect atau diarahkan ke halaman gagal. Gitu. Bahasanya seperti itu sih. Kalau dia berhasil, maka pindahkan dia ke halaman admin. Ya, itu. Jadi biasanya artinya di sini ada filter ya, nggak sembarang orang bisa masuk. Gitu. Makanya kalau kalian lihat di SI itu kan dia kayak gitu juga tuh loginnya. Nah, ini kan ada menu nih. Ini bisa dihilangin sih, atau ini jangan sampai orang tuh penasaran ujung-ujungnya apa, oh dosennya ada nih. Oh saya tahu nih user ID-nya nicknya Pak Butut. Nah, nyoba dia tinggal passwordnya. Itu yang bikin orang itu jadi nyoba-nyoba gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita coba back. Nah, di sini saya refresh. Saya coba dulu yang berhasil ya. Nah, Butut 1 2 3 4. Login. Nah, lihat di bagian sini, itu dia kan ke halaman admin. Halaman admin belum saya buat loh. Jadi ya yang penting dia udah di redirectkan. Gitu. Nah, tiba-tiba saya yang gagal ya. Nah, ini gagal nih, tiba-tiba salah ketik ini. Ya kan? Ini juga salah ketik di bawahnya. Hop. Nah, itu doang sebenarnya kurang kerjaan. Tapi ya kita cuma gini doang, nge-redirect doang. Gitu. Ya. Tapi menu rumusnya sama. Jadi kalau dia salah-salah terus gimana Pak? Ya udah nggak bisa login gitu aja. Nah, tuh. Tapi kalau berhasil bisa nggak? Bisa. Butut 1 2 3 4. Hop. Nah, ya kan? Sama kan? Logikanya sebenarnya itu gini teman. Kalau saya klik login, menunya hilang nih. Nah, karena saya ke halaman login.php. Tapi kalau saya salah, ya, saya salah nih iseng nih. Maka dia akan ke halaman login gagal dengan menu tambahan username password salah gitu doang sih sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya nggak efisien. Kenapa? Harusnya kalian bisa buat satu halaman gitu pakai iset gitu loh. Saya cuma belum mempelajari terlalu dalam isetnya tuh. Harusnya kan efisien itu sebenarnya tinggal pakai itu Pak, apa notif informasi gitu Bang. Bisa. Ini seperti ini nih, kalau karena saya udah pahami baru Laravel sih. Kalau Laravel kan ini gini nih, ya. Saya contoh nih, saya ketik di sini sembarangan. Salah kan, salah masuk nih. Hop. Nggak bisa masuk kan saya kan. Nah, nggak bisa masuk. Nanti menunya sebenarnya halamannya sama di sini juga, dan itu pun nggak ada tulisan login gagal. Lihat di bagian sini, itu nggak ada tulisan login gagal kan. Nah, dia cuma munculkan notif aja, notif yang warna merah gitu di bagian sininya. Nah, udah gitu doang. Nah, maksud saya tuh bikin gini nih, kayak semacam bawaannya bawah strap ini bisa di close. Nah, gitu loh. Jadi cuma muncul hilang gitu apabila gagal. Cuma itu saya baru nemunya di Laravel. Tapi kalau yang natif nanti saya pelajarin. Tekniknya pakai iset teman-teman. Saya pernah nyoba cuma lupa gitu loh. Karena udah
pindah ke Laravel jadi agak ribet. Tuh. Boleh. Kalau misalnya gambarnya itu Kotak. X gitu ya? Ya, boleh. Menunya tuh suka-suka permintaan. Maksudnya kalau jangan tulisan dong, anu aja logo gambar X gini atau apa boleh. Ya. Tapi strateginya boleh kalian buatkan aja gambar. Saya pengennya gambar Pak. Ya kalian tinggal buat di login gagal sini. Ini ganti gambar aja image source gitu. Image src tambahin gitu. Ya. Tahu kan rumus gambar ya? Kayak seperti di atas ini. Kalau kita pakai contoh gini. Mana header. Ini nyontek ini ya teman. Nah, ambil rumus ini nih. Saya kalau gagal gambarnya unmul dulu ya karena nggak punya logo X sih. Login gagal. Nah, kalian bisa nambahkan di sini teman. Kalau misalnya nggak mau tulis username password salah nih, ya kan? Kita ganti dengan gambar boleh nggak? Boleh. Di sini. Logonya unmul ya. Udah. Agak aneh sih, tapi nggak apa-apa. Ini coba aja. Nah, gini. Nanti ini boleh kalian ganti logo yang salah gitu. Boleh. Jadi kalau dia gagal kayak gini nih. Sembarangan ya. Ini terus ini saya sembarangan login. Nah, logo unmul yang keluar. Nah, bagusnya kan logo salah dong gitu. Nah, itu suka-suka kalian gitu ya strateginya. Jadi mau dikasih apa marquee kah atau warna merah kah atau apa itu suka-suka kalian. Cuma ini kalau menurut saya sih nggak efisiennya kenapa? Karena halamannya cuma dibuat tambahan aja sih. Gitu. Tapi kalau saya berhasil gimana Pak? Ya, contoh saya buatkan halaman admin ya. Mungkin saya akan buatkan di bagian halaman admin itu indeks ini saya copy jadi. Nah, ini saya copy. Nah, saya taruh di dalam sini nih, halaman admin ya. Saya buatkan menu admin. Nah, sini. Nah, ini admin. Nah, sini ya. Nah, jadi di sini nanti kalau dia berhasil, ini saya buat di proses login, ini mana proses login, itu saya akan arahkan ke folder namanya admin / index.php. Nah, gini ya. Ya, jadi kalau dia berhasil dia ke sini ya, ke index.php. Jadi saya tuh kalau saya saranin buat kalian bikin website itu kalau ada level-level beda-beda, jangan dibuat di luar sini semua ya teman-teman. Itu akan berantakan dan kalian nggak hafal loh. Iya mana halaman admin, iya mana halamannya mahasiswa, ya kan. Nah mungkin kalian kasih kode depannya mahasiswa, halaman itu nggak bisa. Tapi kalian bikin folder aja gitu dalam sini. Ya. Nah kita coba loginnya berhasil dengan nama yang sama gitu. Maka kita ketik ya putut 1, 2, 3, 4. Ininya nanti dulu ya. Mungkin ini bisa pilih sih sebenarnya. Pilih folder sebenarnya. Tapi yang penting kalau sebenarnya nggak dipakai juga nggak apa-apa sih. Tapi ini contoh aja. Tadi mau nyoba apa saya lupa. Oh nyoba halaman. Oke saya coba. Ini ya. Jadi dia akan ngalamin ke halaman admin index.php. Saya simpan. Hop. Nah, Pak di sini kok ada error. Kenapa? Karena di sini tulisannya file open tidak bisa dibuka karena headernya itu ada di luar. Di menunya sini itu nggak ada header gitu loh. Maka gimana Pak? Anda kopikan header sama footernya. Mana footer? Kaki F. Oh ini atasnya ada. Copy taruhkan dalam sini. Nah sudah refresh deh. Nah jadi kan. Nah Pak kok hilang gambarnya? Karena begitu berubah tempat, ya kan, berubah tempat, maka yang harus Anda lakukan adalah satu, Anda harus ngedit lokasinya. Lokasinya ini dia beda tempatnya. Nah, cara manggilnya gini ya teman-teman ya, cara folder nih penting banget. Kasih titik slash. Naik ke atas gitu. Maksudnya up sekali baru dapat gambarnya. Nah, tapi kalau dalam folder lain berarti titik-titiknya 2 kali gitu gini. Nah, ini belajar apa ya? Belajar menalar. Oh hilang ya. Belajar menalar ya, menalar naiknya berapa kali sih up-nya gitu, up foldernya. Bahasa gini nih. Ini kan folder ya. Saya up sekali sini kan up sekali. Nah, itu berarti titik 1. Ya. Nah, kalau tiba-tiba ternyata gambar unmul ini hanya berada di folder namanya image di sini. Ya, karena saya buat img ya, image. Karena kalian mungkin udah mulai berpikir saya harus buat framework sendiri nih. Wih, framework atas nama kalian ya. Ya udah saya buat ini unmul, saya taruh di dalam sini. Image gitu kan. Biar nggak nyampur Pak. Oh gitu hilang nih. Waduh. Ini ya, biar nggak nyampur gitu misalnya. Ya kan. Ya jadi caranya gimana? Pertama titik-titik sekali baru ketik di sini foldernya img image. Nah, terus di bagian footer yang lainnya yang di bagian depan tadi. Bentar ya.
Saya refresh dulu. Muncul nggak? Ntar, nggak muncul ya. Ntar. Ini masih header admin kan. Titik-titik. Oh ada ini gambar. Oh ini nggak pakai gambar dong. Langsung gini. Refresh di sini. Hop. Hop. Loh, taruh. Next kali. Ini yang saya buka image kelas B kan. Oke. Kan pertama di sini admin footer headernya ini kan. Nah ini oke. Up sekali ini baru img ini folder img ini unmul.jpg ini kok pernah muncul ya kayu. Bentar ya. Saya lupa nih jangan-jangan sesuatu. Bentar ya. Saya refresh dulu. Klik kanan open load image atau open new method. IMG unmul JPG ini nggak ada ya unmulnya ini. Kalau sudah saya pindahkan, bentar ya. IMG, refresh kali ya. CTL shift R. CTL shift R. Kok nggak ada gambarnya? Bentar. IMG, malasnya error harus pilih. Ini di gambar. Coba saya taruh di gambar itu aja. Saya curiga nih kelas B ini saya utak-atik kelas apa nih? Kelas B. Coba nih saya ganti gambar ya. Wah, yuk. Bentar ya. Oh, ini boleh. Oh itu nggak boleh. Jahat juga sih. Oke deh pakai folder itu aja ya. Nggak usah dipikirin. Pak, tapi kalau nggak mau tuh Pak IMG ini. Mungkin saya kurang tahu ya. Ini kenapa dia nggak boleh. Ini. Ya, ini nggak boleh. Ini hapus saja boleh lah. Ya. Nah ini ya. Nah, saya sarankan lagi kalau misalnya pengen lebih rapi lagi nih ya teman-teman ya. Kalian bikinkan folder lagi di sini proses gitu. Nah, ya. Kemarin kan saya ajarin langsung taruh di luar semua nih. Wah, berantakan sekali kan. Nah, ini bisa kalian taruh ini di dalam sini. Ya, dalam proses ini. Nah, tapi ingat, pas Anda ngetik post ya, pas Anda ngetik post di sini. Taruh, saya close dulu. Ini post login gagal. Nah, berarti pas Anda ngetikkan post yang di bagian postnya, nah ini itu harus masukkan nama foldernya dulu, proses slash, nah ini. Ya. Jadi jangan langsung filenya gitu, ya. Proses.login.php. Nah, sama juga untuk proses login gagal tadi di sini manual ya. Jadi di sini tambahkan folder dulu, proses slash proses login. Kenapa? Karena kalau Anda buat gini, contoh ya, saya buat gini. Itu dia pas diklik pasti dibilang tidak ada objeknya gitu. Kenapa ya? Emang nggak ada objeknya. Coba ya. Oh udah pindah ya. Ntar ini kok di admin ya. Hyperlinknya saya rubah ya. Taruh. Mana sih? Kok berubah? Back. Oh sorry itu di halaman admin. Oh sorry. Klik beranda, klik login. Nah ini ya. Jadi kalau saya klik gini, dia pasti objek not found. Mana nih kok berhasil? Oh belum di refresh ya. Sip. Ntar saya agak bingung. Kadang udah saya pindahin kok login masih aja. Ntar ya. Ini kebiasaan saya pasti belum di save. Ntar ya. Save. Ini kan B ya. Oke. Oh ini udah bener sih. Yang login biasa nih yang harus disesuaikan. Ini. Oh iya saya lupa. Kalau natif teman-teman, kalau misalnya mohon maaf ya masih sering terjadi gini, itu biasanya proses refreshnya itu masih menunggu jeda. Kadang-kadang malah harus gini teman-teman ya. Ini pengalaman saya sih. Ini kan saya lucunya gini loh, saya udah rubah loh nih login.php ini. Ini kan saya udah rubah di sini loginnya, nembaknya ke sini nih. Sedangkan ini loh nggak ada di foldernya, mana ada tuh proses login. Oh ini ada nih. Ini udah saya pindah ya sini kan. Wow. Nah, baru saya pindah. Pantas masih bisa jalan. Bukan kesalahan itu berarti. Nah, kalau misalnya contoh kejadian seperti itu dan emang pernah kejadian teman-teman seperti itu, caranya Anda matikan dulu XAMPP-nya ya.
kayak semacam refresh ulang gitu. Ya. Tapi ternyata tadi kesalahan saya tuh. Ternyata masih ada di situ. Kalau saya login objek not found. Nah, ya kan? Jadi cara gimana Pak? Arahkan ini ke dalam tombol proses atau folder proses gini. Ya, tujuannya apa sih? Gini teman-teman ya, kalau kita ngoding itu biar rapi gitu loh. Ya, rapi. Jadi di sini tombol proses, semua proses ya kan. Di sini nanti halaman-halaman admin. Atau kalau kalian mau buat foldernya bercabang juga boleh. Misalnya saya kasih halaman user gitu. Baru Anda masukkan semua situ. Tapi kurang kerjaan sih kebanyakan namanya. Gitu. Ya. Ya, tapi suka kalian sih. Kalau sudah paham enak kok. Ya. Nah, oke, di sini sudah berhasil, maka begitu dia ke proses login, ya kan? Ya kan? Maka yang harus terjadi adalah di proses login di sini, ya, proses login mana? Kita buka folder di sini. Nah, ini proses login. Itu pas redirect-nya lagi. Ini ribet lagi, kenapa? Karena Anda harus gini nih, bikin titik-titik slash, nah, keluar lagi ke situ. Ya. Nah, ini juga sama, titik-titik slash. Login gagalnya di mana? Di luar kan? Di sini kan? Di bagian sini. Nah, ini di sini. Berarti kalau kita buat ini, dia harus keluar sekali gitu. Karena di dalam folder sini kan nggak ada login gagal, ya. Makanya pakai titik-titik ya. Nah, bedanya lagi kalau ini dia begitu titik-titik dia berhasil ke admin. Nah, kalau Anda tanya Pak, kenapa tadi pakai rule yang ini? Itu saya gunakan buat nambahkan n lagi di sini gitu loh. Ya. Saya contoh rule-nya dia admin, ya admin. Nanti kita buat else if lagi di sini. Ini ya kalau else if. Ini ntar saya buatkan dulu. Nah, ini else. Aduh, apa tuh Pak? Aduh, sini. Nah, di sini kalian buatkan rule. Ini untuk admin. Ini rule ya. Level sama dengan admin. Dengan catatan nih milih di rule sini nanti admin. Nah, di sini saya buat levelnya lagi, misalnya dia mahasiswa. Nah, itulah fungsinya sebenarnya teman-teman ya. Jadi kenapa saya buatkan itu? Jadi pas dia gini, nanti ini tinggal diganti. Nah, gini. Mahasiswa. Contoh ya, contoh. Tapi ini pasti yang mahasiswa belum ada isinya nih. Coba contoh ya. Kita coba back. Saya refresh sekali. Nah, saya loginnya berhasil nih. Utut. 1, 2, 3, 4. Mahasiswa ya. Nah, rule admin nggak ada ya? Oh, rule admin itu nggak ada. Ya login. Gagal ya? Oh, gagal. Kenapa nih? Oh, isiannya salah. Sorry. Hurufnya gede nih. Admin. Ini M-nya gede. Saya baru ingat. Nah, ini. Mungkin ini staff aja kali ya. Staff ya. Biar aku udah usah bikin lagi. Nah, masih di 5 menit ya. Sebentar lagi. Refresh. Nah, saya ke sini putut. Terus saya ketik sini 1, 2, 3, 4. Terus saya pilih staff. Berarti saya akan pindah ke halaman admin kalau berhasil. Nah, ya kan? Halaman admin. Ya kan? Saya back lagi. Terus saya login lagi 1, 2, 3, 4. Nah, saya pilih mahasiswa nih. Nah, maka begitu saya login berhasil. Nah, belum ada halamannya. Gitu. Tapi kalau saya gagal ya ke halaman login gagal gitu. Yang gambarnya unmul tadi. Ya perkirakan lah kira-kira login gagal. Cari yang gambarnya X gitu ya. Nanti kalau ukuran kecil-kecilnya bisa dikecilin di sini teman di width-nya 10% aja kan gitu. Ya. Saya belum ada nemu X sih. Kalau Anda cari Google aja boleh. Oke, sekali deh sebentar. Gambar palang, gambar gagal. Nanti orang gagal lagi, gagal ginjal lagi ya. Salah ya, salah nih. Salah ketik guys, sorry. Gagal login. Nah ini ya. Atau ketik aja icon gagal login gitu. Nah, lagi icon. Klik aja di bagian gambar. Cari yang bagus. Nah, misalnya mau tulisan error gini baru kalian crop juga boleh. Tapi cari yang logo X aja deh. Nggak ada ya. Lo icon gagal login. Nggak ada nih gambar gini doang. Nah kan. Jadi tinggal kalian pilih sih ya. Itu strateginya nanti kalian bisa pelajari. Gambar download tinggal ganti lokasi gambarnya udah selesai. Ya. Tuh. Nah terakhir masih ada 5 menit. Nah, jadi gini teman-teman ya. Kalaupun Pak saya menggunakan ini buat hitung-hitungan IPK bisa ya.
Tadi saya di kelas A juga jelaskan itu, jadi saya akan jelaskan buat kalian juga. Di sini misalnya saya pakai username ini, itu untuk hitung-hitungan teman-teman. Ya, bisa pakai gini nih. Nah, di proses login, ini saya matiin dulu ya. Nah, saya matiin gini. Hop. Ini kalau dari komentar. Nah, ada. Nah, saya buat pakai yang seperti kita buat if jika user name, $username lebih besar sama dengan 80. Nah, jadi itu tuh bisa juga ya. Jadi kalian bisa gunakan ini ya. Ini. Nah, maka echo Anda lulus gitu. Else-nya else if ya, else if. Nah, ini kopas aja. Nah, makanya strategi itu sebenarnya kopas-kopas juga sih. Nah, ini kita contoh di sini kita buat range ya, karena kita buat range-nya jadi lebih besar sama dengan 70. Nah, baru di sini jangan lupa tambah n. Ini mohon maaf pakai username ya, karena buat contoh dulu lebih kecil 80. Nah, gini ya. Jadi ini rumus yang seperti biasa. Itu sangat Anda lulus dengan syarat. Nah, ini ya dengan syarat. Nah, kalau kita sudah males gitu ya berarti atau sudah udahlah nggak lulus gitu ya. Else langsung aja else baru selesai, baru Anda tidak beruntung gitu. Boleh. Anda belum lulus ya. Anda belum lulus. Nah, ini seperti biasa, Anda belum lulus. Nah, ini ya. Bisa kita buat gitu ya. Selain buat login, if itu makanya saya bilang if else kan Anda gunakan terus sampai seterusnya gitu. Oke, saya coba saya refresh. Nilai saya 80 nih. Hop. Nah, udah lulus kan? Kalau nilai saya 70 gimana? Nah, di sini. Nah, enaknya itu dia adalah formnya tuh loh. Ada formnya tampilannya. Jadi kalian nanti kalau sudah berbasis web, itu bisa diakses di mana aja gitu. Di rumah kah, di manapun. Nah, itu serunya. Ya. Lulus dengan syarat dan lain-lain. Wah, ini mic-nya di bawah lagi sih. Suara saya mungkin kecil kali. Sorry ya. Aduh. Oke ya. Nah, itu ya. Jadi if else itu powerful-nya di situ, ya. Pilih-pilih menu di sini juga bisa. Jadi kenapa saya buatkan rule tadi status itu? Jadi bisa milih folder dia, gitu. Nanti pakai database ya teman-teman ya. Kalau pakai database itu bisa pakai rule-nya itu bisa pilih nama tabelnya, gitu. Ada yang mau tanya nggak? Boleh, jangan takut ya. Yang harus kalian pahamin sebenarnya logo-logo ini lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Jadi kadang-kadang ini penting, tidak sama dengan. Gitu. Kalau login ini. Cara komen jangan lupa ya di blog baru klik ctrl/. Tuh, jadi cepat. Nah, enak kan? Jadi kalau kalian itu juga cepat gitu loh. Kalau misalnya aduh Pak sayang Pak jangan dihapus gitu. Kadang-kadang ada yang kalau zaman saya dulu saya jagain. Saya buatkan notepad gitu kan, catatan, saya simpan ini buat if. Tapi ujungnya nggak kepakai sih. Makanya saya bilang udahlah. Biasanya kalau orang hapus saja. Sama di Laravel juga saya masih nyimpen kok. Seperti itu kan takutnya dipakai gitu. Oke, habis ya udah 10.30. Kalau nggak ada pertanyaan itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau UTS-nya targetnya sampai mana Pak? Mungkin nanti saya pikirkan menggunakan fungsi dikit ya begini, tapi ada JavaScript juga dikit gitu loh. Jadi mirip seperti hitung-hitungan yang kemarin JavaScript, tapi outputnya bisa pakai fungsi. Karena saya belum boleh pakai database. Takutnya nanti Bu Vina jelasin apa dong kalau kalian sudah paham database. Udah diajari Pak Putut Pak, wah selesai saya dimarahin Bu Vina gitu. Udah ada batasannya guys. Ya. Untuk absensi yang kelas genap di MOS ya teman-teman ya. Itu dulu dari saya, mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jaga kesehatan kalian ya teman-teman.